Tak lainnya, pencarian korban tanah longsor di Pekalongan masih terus berlanjut. Akses sudah mulai terbuka meski begitu masih sulit dilalui. Tim kami menelusuri faktanya di lokasi. Pencarian korban longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan terus dilakukan. Petugas gabungan dibantu warga dan juga relawan mulai melakukan penyisiran di beberapa titik yang diduga masih terdapat orang hilang. Lantas bagaimana pencarian lokasi orang hilang hari ini? Ikuti penelusurannya. Cuaca cerah mengiringi pencarian korban hari ketiga yang dimulai sejak pukul 8 pagi. Total 1.200 petugas gabungan dibantu relawan dan warga berdatangan ke Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan di hari ketiga pencarian. Dari posko bencana di Puskesmas Petung Kriono, tim penyelamat harus menempuh 5 km untuk mencapai akses terakhir yang bisa dilalui kendaraan. Pasalnya, selain lokasi utama, longsor juga terjadi di beberapa titik lainnya. Tempat saya berdiri saat ini tidak jauh dari lokasi pemukiman warga, hanya berjarak sekitar 100 meter dari kantor kepala desa Kasimpar. Longsoran ini memakan seperempat badan jalan dan di belakang sana ini menutup area akses jalan sehingga jalan ini harus melalui memutar untuk menuju ke akses evakuasi. Lepas dari permukiman, barulah tampak dahsyatnya bencana tanah longsor di Petung Kriono. Sisa material dari puing-puing rumah warga yang tertimbun bertebaran di sepanjang jalur. Sebagai gambaran sulitnya akses untuk menuju ke titik-titik longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan ini kami gambarkan. Jadi lokasi longsor ini ada di area yang tempat kami berdiri saat ini dan ini adalah jalan yang seharusnya menjadi akses utama. Tapi karena longsor ini jalannya tertutup sehingga jika bisa kita gambarkan di area belakang saya ini, para relawan dan juga tim SAR gabungan ini harus memutar ke lokasi yang berjarak 2 km, sekitar 2 km begitu untuk mencapai jalan utama ini dan kemudian menuju ke Alo Cafe, tempat di mana banyak korban yang ditemukan tewas tertimbun longsoran tanah. Di sekitar lokasi, 2 mobil yang ringsek tertimpa longsoran juga masih belum dievakuasi. Selain di lokasi sekitar Alo Cafe, tim gabungan juga menelusuri aliran Sungai Elo. Anjing pelacak juga dikerahkan untuk membantu petugas menemukan posisi yang diduga korban bersemayam. Tanah yang lembek dan berlumpur menjadi kendala pencarian korban. Upaya untuk melakukan proses pencarian banyak tanah-tanah yang masih lembek begitu ketika diguyur hujan. Tadi saya juga harus dibantu oleh petugas dari kepolisian yang ikut serta untuk dalam pencarian para korban yang hilang. Ini adalah lokasi yang dimana tempat kafe dari yang para lokasi korban longsor yang kemudian dicoba untuk terus dicari hingga hari ketiga pencarian ini. Pencarian masih terus dilakukan meski dengan berbagai kendala yang ada di lapangan. Ketika kejadian berlangsung, hujan deras mengguyur Kecamatan Petung Kriono sejak sore. Di lokasi Cafe Elo ini, mayoritas korban yang ditemukan adalah pengunjung yang singgah dan berteduh dari hujan. Saat melakukan pencarian, anjing pelacak mendeteksi hal janggal di balik tumpukan batu. Pukul 12.20 menemukan satu korban lagi di sektor Kasimpar, rumah Pak Cari. Jadi posisinya sudah ada di bawah sana, sudah di persawahan. Kemungkinan alirannya mulai dari sebelah kiri sana rumah Pak Cari turun dan ditemukan di ujung sana di bawah di persawahan. Kita belum tahu identitasnya bagaimana, nanti kita cek di atas. Mudah-mudahan hari ini di sini juga ada kemungkinan, tapi belum kita ketahui juga. Sementara masih dibongkar di bawah runtuhan tembok atau lantai atas ya, dak. Alat berat masih terus didatangkan menyusul akses menuju TKP yang mulai bisa dilalui kendaraan. Kamis siang pukul 12, tim gabungan kembali menemukan satu jasad korban yang tertimbun. Hingga kini 22 jasad korban berhasil ditemukan. Akan tetapi korban yang ditemukan tidak ada dalam manifest orang hilang. Artinya masih ada 4 orang yang dilaporkan hilang. Untuk kendala hingga saat ini memang luasnya area yang kita jangkau, yang kita sisir ya. Kemudian juga masih banyaknya material yang berada di lokasi kejadian, yaitu material tanah dan material lainnya, rumah dan segala macam itu masih ada di lokasi. Selain korban jiwa, tanah longsor juga memutus akses jalan raya Doro Petung Kriono. Pencarian korban masih akan dilaksanakan selama 7 hari ke depan. Namun demikian, apabila ada tanda-tanda ataupun permintaan perpanjangan akan jadi pertimbangan.
Hari ketiga pencarian korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Priyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih terus berlangsung. Memang kondisi areal medan yang cukup luas dan juga tanah yang relatif lembek membuat saya dan juru kamera Agung Maulana berusaha untuk menggapai lokasi longsor ini dengan tertatih-tatih begitu. Dan memang salah satu hal yang menyulitkan adalah ketika petugas ini menemukan bau menyengat yang ada di reruntuhan tanah atau bangunan begitu. Ini belum tentu adalah jenazah dari korban yang tertimbun tanah, tapi juga bisa ada kemungkinan seperti binatang dan lain sebagainya. Adrian Ditya, Agung Maulana melaporkan.